Ini adalah gereja di mana Bernadette dibaptis. Jadi gereja paroki Bernadette pada abad ke-19 tentu saja, 1850-an. Ini gereja parokinya ya? Parokinya waktu paroki dari ya, Lourdes, ya. Lourdes. Waktu dibaptis. Santa Bernadette dibaptis di gereja ini. Gereja tempat Bernadette dibaptis. Bejana pembaptisan Bernadette Sibirus waktu itu diletakkan di sini. Bagian dari ruang-ruang gereja yang biasanya dipakai untuk kapel, untuk ekaristi, dan diletakkan di sini. Ini adalah bejana ketika Bernadette kecil dibaptis. Bernadette itu saking bodohnya, dia itu umur 14 tahun, tapi dia sekolah bareng-bareng sama anak yang umur 7 tahun. Ketika dia ditanya sama suster, kamu tahu nggak arti Trinitas? Dia nggak tahu, dia nggak ngerti apa-apa. Bener-bener pendidikan agama Bernadette itu nol. Nah, penampakan Bunda Maria itu suatu hari, karena Bernadette itu dari kecil lemah, dia sakit-sakitan. Sebenarnya kakaknya dia yang disuruh untuk mencari kayu bakar di hutan. Tapi Bernadette itu pingin ikut, jadi pergilah mereka bertiga, temennya kakaknya, Bernadette dan kakaknya. Mereka pergi ke hutan untuk cari kayu bakar. Lalu yang dua itu udah jalan duluan. Bernadette tidak bisa mengikuti yang dua itu karena kan yang dua lebih sehat. Sementara Bernadette itu sakit-sakitan. Dia menunggu, nggak ikut menyeberangi sungai. Yang dua ikut menyeberangi sungai. Ketika yang dua menyeberangi sungai, dia di seberang sungai itu tiba-tiba dia mendengar suara seperti kalau angin terus daun bergesekan dengan angin kan, gitu kan. Nah, dia mencari suaranya ada di mana. Ketika dia menengok, dia melihat ada bunga mawar di dekat gua ya, Erik ya. Bunga mawar di dekat gua itu yang cantik sekali, bunganya bergerak-gerak karena angin. Dan di situ ada perempuan yang sangat cantik. Di sininya persis seperti kalau Bapak Ibu melihat ada patung Bunda Maria yang di sininya ada selendang biru. Ya, lalu juga di bawahnya itu ada bunga mawar di bawahnya. Nah, lalu Bunda Maria itu tersenyum pada Bernadette. Bunda Maria tersenyum pada Bernadette. Yang Bernadette lakukan adalah dia mengeluarkan rosarionya dan dia membuat tanda salib dengan rosarionya itu. Bunda Maria tersenyum. Baik. Lalu setelah itu penampakan Bunda Maria yang pertama, dan Bunda Maria mengatakan bahwa Bernadette harus datang lagi ke tempat itu, ke grotto. Nah, setelah itu yang dua ini kan sudah dapat kayu bakar. Dia bilang, Bernadette, cepat kamu ke sini. Ini kayu bakarnya sudah ini tolong kami, bantu kami. Gitu. Lalu Bernadette melepas sepatunya, dia jalan ke yang dua orang yang sudah mengambil kayu bakar. Dia balik lagi. Di sepanjang perjalanan dia bercerita pada temannya bahwa dia melihat perempuan yang sangat cantik. Setelah dia bercerita seperti itu, sampailah dia ke rumah. Saudaranya ini bercerita ya sama ibunya bahwa
Bernadette nih melihat seorang perempuan yang sangat cantik di hutan, di grotto, di gua. Ibunya nggak percaya, dia mengira bahwa yang seperti Erik bilang, Bernadette ini ngigo, pasti dia gila ini, pikirannya kacau gitu kan, nggak percaya. Tapi Bernadette sangat ingin untuk terus kembali ke gua, sampai dia besokannya atau seminggu kemudian dia mengajak teman-temannya itu untuk kembali ke gua. Nah ini lucu Bapak Ibu, saya membaca cerita ini, kalau kita cari di Google nggak ada, tapi karena saya baca bukunya itu di situ diceritakan, dan menurut saya lucu banget, dan itu pemikiran anak-anak ya, kita pun kadang-kadang kan suka berpikir begitu. Jadi anak-anak ini berpikir dia bersama dengan 9 temannya, mereka berpikir gini, ini benar nggak ya wanita ini Bunda Maria atau setan gitu kan. Lalu kira-kira apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka bawa air suci dari gereja. Mereka bawa air suci di gereja, ditaruh di botol. Mereka bilang, nanti kalau perempuan itu ada di situ, kita cipratin. Kalau dia kabur berarti dia setan. Tapi kalau dia tidak kabur, berarti dia di situ gitu. Nah, mereka pergilah ke gua itu lagi. Ketika mereka pergi ke gua itu lagi, Bunda Maria datang lagi. Bunda Maria datang lagi, tetapi yang hanya bisa melihat itu kan hanya Bunda Maria kan? Hanya Bernadette. Sehingga akhirnya temennya, Bernadette akhirnya di tengah-tengah temennya, dia membawa itu air suci yang tadi itu, dia bilang sama sama Bunda Maria, kalau engkau berasal dari yang jahat atau dari iblis atau dari apapun lah, dari yang jahat, pergilah, dicipratin di Bunda Maria. Tetapi kalau engkau datang dari Allah, mendekatlah. Itu yang dikatakan oleh Bernadette. Dan Bunda Maria tersenyum Bapak Ibu, karena mungkin Bunda Maria juga bisa memaklumi dan merasakan ini kelucuan anak-anak nih gitu kan. Akhirnya Bunda Maria tersenyum, dan di situ Bunda Maria mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 atau 4 permintaan Bunda Maria. Ya. Pertama, bahwa Bunda Maria meminta Bernadette untuk nanti pertama dia meminta membangun chapel di atas Gua Maria itu. Lalu yang kedua, Bunda Maria meminta adanya prosesi lilin. Yang ketiga, Bunda Maria meminta untuk setiap orang nantinya kalau sudah ada keluar air, mata air itu untuk berdoa. Ya, berdoa, dan air itu akan berendamlah, basuhlah tangan, muka, dan segala macam ya. Minumlah dari air itu akan memberi kesembuhan bagi banyak orang. Yang keempat adalah berdoa untuk pertobatan dunia. Bunda Maria selalu seperti itu ya. Dia ingin Yesus itu senang. Yesus itu senang adalah ketika kita tidak berdosa, gitu kan? Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itu 4 permintaan Bunda Maria. Oke. Nah, pada saat penampakan Bunda Maria, ini kan seperti yang tadi Erik cerita, proses perjalanan sangat susah untuk Bernadette itu datang ke gua karena dilarang oleh orang tuanya, dilarang oleh institusi gereja ataupun polisian. Gitu. Sampai benar kata Erik, dia dibawa ke penjara, dia diinterogasi di situ, tapi Bapak Ibu, kita bisa belajar dari iman Bernadette. Dia bilang, apa yang aku katakan benar dan aku tidak takut di penjara. Aku akan tetap datang lagi ke gua kalaupun aku harus di penjara. Jadi kita juga belajar dari Bernadette, kalau kita mengimani sesuatu, tetap pegang dan tetap kita lakukan, kita pertahankan. Nah, pada Juli 1858 ya, Erik ya, itu adalah mulai
mengalir, digali. Jadi pada yang ke-9 itu tiba-tiba Bernadette dia langsung bersimpuh di rerumputan yang di situ. Dia dengan tangannya menggali dan dari situ Bapak Ibu keluar air. Keluar air. Itu air Lourdes yang di situ tadi ada mata air di gua, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu yang digali oleh Bernadette. Dan setelah kenapa menjadi air itu menjadi mukjizat, karena setelah penggalian itu mata air ada dari warga setempat, mereka mempunyai penyakit dan mereka meminum dan mengurapi bajanya itu dan dia mendapatkan kesembuhan. Makanya dia berbicara kepada Bernadette bahwa dia mengalami kesembuhan dan dia berbicara kepada pastoran di gereja bahwa dia mendapatkan kesembuhan. Tapi pihak polisi belum mempercayai itu. Nah, ketika Bernadette diminta oleh Bunda Maria untuk membangun chapel, Bernadette datang pada pastor paroki. Dia bilang bahwa wanita cantik itu, kan kita nggak tahu nih wanita cantik siapa. Bernadette pun tidak tahu. Makanya ketika dia menemui oleh pastor paroki, dia bilang wanita cantik itu meminta untuk membangun chapel, kapel di atas gerutuk. Gitu. Dan pastornya pasti tidak percaya, pasti kebanyakan dari kita juga akan nggak percaya, gitu kan? Siapa wanita itu sampai minta membangun chapel? Lalu pastor itu bilang, nanti kalau kamu Bernadette ketemu lagi dengan wanita cantik itu, tanyakan siapa dia, Pak Ibu. Nah, betul. Akhirnya Bernadette datang lagi ke gua. Dan pada kedatangan ke gua itu Bapak Ibu, semakin lama semakin banyak orang yang mengikuti. Penduduk sekitar itu semakin banyak yang mengikuti Bernadette untuk datang ke gua. Mereka sungguh-sungguh ingin melihat, gitu kan. Terus akhirnya benar, Bernadette menanyakan pada Bunda Maria, kamu siapa? Dan apa jawab Bunda Maria pada Bernadette? Immaculada Conception. Aku yang dikandung tanpa noda dosa. Kaget. Kagetnya kenapa? Bernadette itu orang bodoh, Trinitas nggak tahu, Bapak kami nggak hafal. Dia, dan pada saat itu Romo mungkin bisa menjelaskan ya. Jadi gereja menjadi percaya akan penampakan ini kira-kira pastor dan uskup karena yang dikatakan Bernadette itu tidak mungkin dikatakan oleh seorang perempuan desa yang bodoh, yang jauh dari kota, yang mengatakan bahwa bunda itu namanya bunda yang dikandung tanpa noda. Kenapa? Ini tahun 1858. Sebelumnya tahun 1854 itulah ditetapkan sebagai dogma gereja. 4 tahun dari ditetapkannya dogma sampai ke Lourdes tidak mungkin. Mungkin pastornya sendiri kaget karena belum pernah mengatakan itu kepada umatnya. Dan Bernadette mengatakan itu kepada pastornya. Jadi kemudian ini pasti bukan main-main. Ini pasti peristiwa penampakan Bunda Maria. Paham ya kira-kira ya? Ya karena rumusan yang tidak pernah dikatakan bisa dikatakan oleh Bernadette pada pastornya. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bernadette seorang gadis yang bodoh yang tidak tahu apa-apa, dia bisa mengatakan bahwa wanita itu adalah wanita yang dikandung tanpa noda dosa, Immaculada Conception. Sejak itulah Bernadette mulai dipercaya bahwa yang menampakkan diri pada Bernadette adalah Bunda Maria. Oleh sebab itu mulailah penyelidikan tetap dilanjutkan dan chapel juga sudah mulai akan diatur untuk dibangun. Tetapi seperti kita tahu gereja Katolik juga tidak mudah untuk mengatakan ya benar di sini ada mukjizat, ya ini benar penampakan Bunda Maria, tidak mudah. Pasti ada penyelidikan, proses penyelidikan sampai ada 70 sampai dengan 100 mukjizat karena air Lourdes itu baru gereja mengakui penampakan Bunda Maria di Lourdes ini Bapak Ibu.
belajar dari Bernadette adalah, kalau saya pribadi, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menggunakan orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar, dan Tuhan itu bisa menggunakan sesuatu yang tiada untuk meniadakan yang ada. Itulah Tuhan kita. Dan betapa kita itu rasa sangat dicintai, karena Bunda Maria itu tidak pernah melepaskan kita. Bunda Maria itu selalu ingin merengkuh kita supaya kita itu jangan lepas dari Tuhan Yesus. Kita beruntung hari ini kita berada di sini. Saya percaya setiap Bapak Ibu pribadi, lepas pribadi, setiap dari kita disentuh dengan caranya Tuhan. Amin. Disentuh bahwa kita dicintai. Setelah ini mudah-mudahan kita juga bisa mengembalikan cinta yang Tuhan berikan sama kita itu pada orang-orang yang di sekitar kita, buat sesama kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih puji Tuhan. Haleluya. Yuk. Ya, banyak orang bertanya kenapa Bernadette tidak menggunakan air Lourdes itu untuk kesembuhan dirinya sendiri, karena seperti kita tahu bahwa Bernadette itu kan sakit-sakitan. Iya, betul. Bahkan sampai Bernadette meninggal, kan Bernadette itu sakit posisinya. Lalu Bernadette mengatakan, ketika Bunda Maria berjumpa dengan Bernadette, Bunda Maria mengatakan bahwa dia tidak menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia untuk Bernadette, tetapi Bunda Maria menjanjikan kehidupan kekal yang bahagia untuk Bernadette. Gitu. Dan dia mengatakan memang air itu bukan untuk dia. Dan air itu memang bukan untukku. Oh, oke. Terima kasih ya. Melengkapi yang tadi kan. Terima kasih. Kita ada di rumah Bernadette. Ini sekarang tentu saja museum. Visitate, poi io vi aspetto fuori subito. Sì, e viviamo tutti in una stanza, poi la vedete. Sì, sono morti.